Tega-teganya ya ayah di sini asik-asikan karaokean, mesra-mesraan, dan ayah nggak mikirin ibu di rumah. Dasar anak kurang ajar kamu. Kamu capek ya, Mas? Kamu nggak lihat? Aku pulang kerja, ya capek lah. Gitu sih, Mas. Aku kan nanyanya juga baik-baik doang. Kamu kenal Mas sama wanita ini? Wanita ini siapa? Istri kamu juga? Iya, suami saya. Kok nggak pernah cerita sih selama ini? Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dan pemirsa. Alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Salsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, seperti pemirsa lihat semua bahwa di depan tadi adalah cuplikan dari reka adegan mengenai kasus yang menimpa Mbak Salsa. Langsung saja kita tanya Mbak Salsa, Mbak, boleh cerita ketika permasalahan ini seperti apa yang Mbak sampaikan? Terima kasih untuk Mas Farid dan Mas Ustaz. Umur saya saat ini baru 30 tahun. Tapi saya sudah 5 kali menikah. Maaf, berapa kali? 5 kali. 5 kali. Ya, ini semua karena ayah saya yang membuat saya menikah terus berulang-ulang kali. Umurnya berapa waktu pertama kali menikah? Pernikahan pertama itu saya masih kelas 2 SMA, Mas. 2 SMA, Sekitar usia 16 tahun. 16 tahun. Ya, lalu kami menikah, tapi saya saat itu tidak sedang hamil. Saat itu memang orang tua kami beranggapan pacaran kami itu sudah kelewat batas gitu, Mas. Oke, mungkin pada saat itu beranggapan orang tuanya Mbak Salsa nggak ingin Mbak Salsa kenapa-napa, pun akhirnya kemudian dinikahkan begitu. Iya. Sekolah lanjut atau sampai selesai? Setelah selang 6 bulan, mertua saya datang ke rumah, lalu meminta untuk saya berpisah dengan suami saya. Kenapa alasannya? Ya mungkin ya mereka beranggapan ya keluarga saya mungkin ya keluarga yang jauh lah dengan mereka gitu. Mereka kan orang berada, sementara saya kan bukan siapa-siapa. Ya, artinya perekonomian keluarga Iya. Mbak di bawah mereka begitu. Ya, menganggap ekonomi kita ya. Nah, yang meminta nikah duluan adalah keluarga mereka atau dari? Keluarga dari saya, Keluarga dari dari papa saya, dari ayah saya. Lalu setelah itu ya kami bercerai. Setelah bercerai ya saya melanjutkan sekolah lagi, Mas. Oh, melanjutkan sekolah Saya lagi. melanjutkan sekolah lagi dan ternyata ayah saya ini memiliki istri muda. Oke. Memiliki istri muda, awalnya itu ya saya tahu waktu saya itu datang ke rumah teman saya. Begitu saya lihat, ternyata tetangganya teman saya ini adalah istri muda ayah saya sendiri. Saya melihat langsung bapak saya, ayah saya ini sedang berduaan dengan Wanita itu. ya. Anda siap-siap kesurangan. Biasalah, ini rumah cewek nggak bener. Dia tuh sering bawa laki-laki tahu nginep di sini. Siapa? Iya. Itu ayah gue. Oh, jadi selama ini yang sering nginep di sini itu laki-lakinya bokap lo. Wah, nggak bener ini. Lepasin! Lepasin! Ayah ngapain sih? Asik-asikan karaokean di sini ya? Sama perempuan nggak bener kayak gini lagi. Apa urusannya sama kamu, ha? Kamu gangguin ayah aja kamu. Tega-teganya ya ayah di sini asik-asikan karaokean, mesra-mesraan, dan ayah nggak mikirin ibu di rumah. Dasar anak kurang ajar kamu. Pergi kamu dari sini, pergi!
gangguin ayah aja. Pergi. Pergi ya. Mbak Salsa umur 30 tapi sudah 5 kali menikah. Pernikahan pertama itu justru di usia 16 tahun, artinya pacarnya kurang lebih usia sama ya, sepantaran ya. Dipaksa menikah karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi ternyata dipaksa juga untuk bercerai. Ini bagaimana ya Pak Ustadz, statusnya kalau seperti ini untuk orang tua Pak Ustadz? Iya. Terima kasih Mas Farid, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah sekilas yang disampaikan oleh Mbak Salsa tadi, kita prihatin juga ya. Pertama prihatin karena masih di usia muda tapi sudah berkali-kali tadi lepas dari kehidupan. Yang pertama begini Mas Farid, umur 16 memang di dalam agama tidak ada patokan umur secara eksakto, tapi kan hadis itu menunjuk pada tingkat kedewasaan. Nah, akil balik itu dipahami sebagai menunjuk pada tingkat kedewasaan. Tetapi dalam kompilasi hukum Islam, jadi ketentuan perundangan negara kita Republik Indonesia itu telah memberikan batasan. Awal pertama kali memang, jadi misalkan perempuan umur 16, laki-laki berumur 18. Sekarang kemudian perempuannya dinaikkan karena undang-undang umur 16 itu masuk dalam kategori usia anak-anak sehingga tidak dibolehkan. Sampai batasan umur 18 maka kemudian naik 18, laki-laki umur 21. Itu adalah ketentuannya. Tetapi ada satu hal yang harus digarisbawahi. Kalau tadi Mbak Salsa misalkan niatannya bagus awalnya, kenapa dinikahkan di usia muda umur ketika kelas 2? Karena dikhawatirkan hubungan yang terlalu bebas itu kemudian nanti justru akan melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan, maka udah lebih baik disahkan. Jadi kalau tujuan nikah semacam ini itu dibolehkan dan ini adalah tujuan mulia. Tetapi yang menjadi tidak mulia itu adalah ketika sudah menikah kemudian dipaksa lagi untuk melakukan perceraian. Inilah yang saya kira pada masyarakat kita yang perlu dipahami dalam kaitan di sini. Makanya mengapa kompilasi hukum Islam itu memberikan batasan umur, tujuannya adalah ini adalah batasan usia kedewasaan seorang wanita calon pengantin dan batasan usia dewasa bagi seorang laki-laki calon pengantin gitu loh. Dan kemudian sebelum dinikahkan itu kan ada istilah BP4 di dalam di dalam ketentuan undang-undang itu apa? Yaitu Badan Pembinaan Calon Pengantin yang dilakukan pembekalan. Di sana dijelaskan minimal 2 bulan, mungkin 1 pekan itu soal teknis. Tapi diharapkan kenapa ada pembekalan ini supaya masing-masing memiliki tahu mana kewajiban seorang suami, mana kewajiban seorang istri, mana hak seorang istri, mana hak seorang suami, sehingga ini kematangan inilah yang kemudian akan mengantarkan apa tujuan utama dari pernikahan itu supaya mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah. Ini tidak tercapai dari ketiga ini gitu. Sakinah nggak dapat, apalagi mawaddah nggak dapat, karena tadi itu diawali itu. Pesan lainnya apa? Ini adalah memberikan pesan pada kita semua para orang tua yang punya anak laki-laki dan perempuan di usia semacam ini perlu dibimbing, dibina, diarahkan supaya tidak jatuh dalam pergaulan bebas yang kemudian justru akan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Saya kira itu pesan moral adalah konteks itu. Nah, yang diceritakan oleh Mbak Salsa tadi diceraikan hanya karena persoalan sertifikasi ekonomi, status sosial. Saya kira ini bertentangan dengan nilai-nilai yang digariskan dalam agama tentang tujuan syariat pernikahan itu. Kan kalau kita lihat kan begini, hadis Nabi itu kan wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama apa? Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena malia, karena harta bendanya, karena agamanya. Dari keempat ini Nabi menyuruh apa? Fadfar bidzatid-din, pilihlah pernikahan itu yang karena faktor agamanya, taribat yadak. Dengan Anda memilih karena faktor agama itu, maka niscaya akan menimbulkan keberkahan, keberuntungan bagi kedua mempelai itu. Jadi konteksnya adalah memilih karena faktor agamanya, bukan karena harta. Kenapa? Kalau misalnya memilih harta, beriringan waktu harta bisa hilang. Memilih karena kecantikannya, beriring dengan waktu kecantikan bisa menurun. Memilih karena nasabnya sudah meninggal bisa bergeser. Tapi agama, sepanjang orang itu beragama, sepanjang orang itu memahami Tuhan, maka Allah akan memberikan orang. Tadi Mbak Salsa katanya kita juga sudah melihat dengan sendiri kalau ayahnya Mbak Salsa selingkuh. Kemudian setelah tahu ayahnya selingkuh, bagaimana kondisi di rumah? Setelah itu saya dipaksa menikah sama ayah saya. Saya dipaksa menikah dan ayah saya untuk mendapatkan uang dari hasil saya menikah itu. Baik, artinya kalau boleh saya simpulkan menjual begitu dalam tanda kutip. Ya, seperti kasarnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Mbak Salsa mau? Ya, saya tidak bisa menolak, Mas. Kebetulan waktu itu suami kedua saya juga masih muda. Terus kami menikah. Tapi ya
ya memang keluarga suami saya yang kedua ini nggak setuju mas sama saya. Nggak setuju karena ya nggak sepadan lah, apalagi saat itu saya belum lulus SMA. Setelah itu keluarganya itu saya lihat sedang menyiapkan air kelapa. Saya tanya dong, itu air kelapa untuk apa? Saya mau minum. Terus keluarganya itu bilang, kamu jangan minum, ini untuk suamimu. Setelah suami saya pulang dinas, lalu beliau minum air kelapa itu, dan seketika langsung berubah mas sama saya. Maksudnya? Langsung berubah. Perlakuannya berubah? Perlakuannya berubah. Sampai dia nggak mau tidur bareng sama saya, marah-marah sama saya. Selepas dari situ, saya langsung dipulangkan lagi ke rumah orang tua saya.